Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, dan mungkin hari ini sebagai penutupan, sebagai khataman. Kita sudah sampai di penghujung pembahasan amil ini. Amil ada amil lafzi sama amil ma'nawi. Amil lafzi sudah kita belajar semuanya. Sekarang amil ma'nawi di penghujung penjelasan amil, dan insya Allah akan kita tutup pelajaran hari ini dengan penjelasan amil ma'nawi, sekaligus khataman kitab ini ya. Baik, langsung kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila an qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin fid dharaini amin. Wal ma'nawiyatu minha ithnani. Ya. Al-'amilu fil mubtada'i wal khabari wa huwa al-ibtida'. Itu yang pertama. Yang kedua, wal 'amilu fil mudhari'i wa huwa wuqu'uhu mawqi'al ismi. Nahwu Zaidun yadribu fi mawdi'in Zaidun dharibun. Ya. Taib. Ini berbicara sekarang amil manawi. Sebagaimana di pertemuan kali yang pertama itu kan amil ada 100. Sebahagian daripada 100 bilangan ini terdapat di amil manawi, 2 amil, ya. Taib yang pertama sesuai penjelasan musannif. Yang pertama, amil yang bekerjanya itu pada mubtada dan khabar. Artinya begini, siapa yang merafa'kan mubtada dan khabar? Itu pertanyaannya nanti. Siapa yang merafa'kan mubtada dan khabar? Jawabannya amil manawi. Apa nama amilnya? Amil ibtida. Wa huwal ibtida. Ini nama amilnya, amil ibtida. Ya. Amil ibtida yang merafa'kan mubtada dan khabar. Ini menurut pendapat musannif. Nanti akan kita jelaskan insyaallah khilaf atau berbeda pendapat ulama tentang amil ibtida. Ya. Ini pemahaman ibarat dulu, pemahaman kalam musannif bahwa amil ibtida yang merafa'kan mubtada dan khabar. Ya. Itu yang pertama, amil nawi yang pertama itu amil ibtida. Ya. Yang amil yang kedua, wal amilu fil mudhari. Ini maksud musannif amil yang bekerja dia di fi'il mudhari. Taib, wa huwa wuqu'uhu mawqi'al ismi, dan fi'il mudhari ini bertempat pada tempat isim. Pada dasar kedudukannya itu kedudukan isim, tapi kemudian sudah ada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari ini yang marfu' ini juga dia dirafa'kan oleh siapa? Oleh amil yang dasarnya bekerja pada isim. Itu maksud kalam musannif. Nanti lebih jelasnya kita jelaskan di papan tulis. Coba contohnya Zaidun yadribu. Ya, Zaidun yadribu itu dasarnya kan mubtada dan khabar. Zaidun mubtada. Khabarnya mana? Itu dasar jumlahnya Zaidun dharibun. Ada mubtada, ada khabar. Ya kan? Yang mana mubtada dan khabar ini dirafa'kan oleh amil ibtida. Ya. Sekarang datang fi'il mudhari bertempat pada kedudukan khabar. Nah, yadribu pada kedudukan khabar. Sekarang marfu'nya yadribu kenapa? Karena dia bertempat pada tempat isim, yaitu dharibun. Ini maksud musannif. Tapi nanti akan dijelaskan juga maksud di sini dia tetap berbicara amil tajarrud namanya. Amil tajarrud ini amil pada fi'il mudhari yang tidak kemasukan amil jazam dan amil nasab. Itu amil tajarrud. Mana tajarrud kan sunyi. Sunyi dari apa? Dari apa ada amil nasab dan amil jazam. Makanya dia jadi marfu. Ini sekilas kalam musannif ya. Lebih jelasnya kita bagi lihat papan tulis dan kita jelaskan khilaf insyaallah, dan sebentar lagi akan kita khatam insyaallah. Ya. Baik, coba kita perhatikan jawaban tulis. Yang pertama amil ibtida ya. Amil manawi terbagi dua. Ada dua. Ada amil ibtida namanya, ada amil tajarrud. Amil ibtida ini ala qaulil musannif, sesuai pendapat musannif yang merafa'kan mubtada dan khabar.
Ketika kita katakan al-masjidu wasi'un, ini mubtada dan ini khabar. Artinya masjid itu luas ya. Mubtada dan khabar. Sekarang pertanyaannya, mana amil yang merafa'kan mubtada dan khabar? Yang pertama jawabannya nggak ada amilnya. Tidak terlihat. Amil bukan amil lafzi, tidak bisa dilihat, tidak terbaca dan tidak ditulis. Terus amil apa? Amil maknawi. Nama amilnya apa? Ibtida. Dua-duanya mubtada dan khabar dirafa'kan oleh ibtida. Ini ala qaulil musannif ya, pendapat musannif. Contoh yang lain, al-waqtu saminun, waktu itu berharga, sama juga ya. Pokoknya semua jumlah ismiyah yang berupa mubtada dan khabar itu dirafa'kan oleh amil maknawi yang dinamakan dengan amil ibtida. Baik. Sekarang kita ambil di kitab-kitab yang lain. Ini pendapat musannif. Nanti dijelaskan di kitab yang lain, di kitab syarahnya, di kitab tashil. Yang kuat, pendapat yang kuat itu yang merafa'kan. Pendapat yang kuat, amil ibtida cuma bekerja di mubtada. Amil ibtida cuma merafa'kan mubtada. Sedangkan khabar dirafa'kan oleh mubtada. Itu yang kuat. Ya, paham? Kenapa alasannya? Alasannya gini. Amil ibtida ini kan amil manawi. Amil manawi ini dikatakan amil yang dhaif, yang lemah dibandingkan amil lafzi. Dia dhaif daripada amil lafzi. Sama dengan kalau dia dhaif, dia cuma bisa beramal di satu kalimat. Nggak bisa dua-duanya. Ini alasan ya. Alasan ulama yang mengatakan kenapa dia tidak bisa beramal sama mubtada dan khabar? Kenapa sama mubtada doang? Jadi mereka beralasan karena amil manawi ini amil yang lemah dibandingkan amil lafzi. Ya, sama dengan tidak bisa beramal di dua tempat, cuma satu tempat doang, yaitu di mubtada. Sedangkan khabar dirafa'kan oleh mubtada. Khabar dirafa'kan oleh amil lafzi. Apa amil lafzi? Mubtada. Mubtada kan bisa dilihat, bisa dibaca tertulis. Jadi dirafa'kan oleh amil lafzi. Baik. Ini pendapat yang kuat. Bahkan nanti dijelaskan ini di Alfiyah Ibnu Malik dijelaskan di masalah ibtida. Di sini dikatakan warafa'u mubtada'a bil ibtida. Kadzaka raf'u khabarin bil mubtada. Jadi kebanyakan ulama merafa'kan mubtada dengan amil ibtida. Dan khabar ini dirafa'kan oleh mubtada. Ya, ini pendapat yang kuat. Nanti dijelaskan juga di syarahnya, salah satu syarah Alfiyah itu Ibnu Aqil. Ini berbeda pendapat ulama. Pendapat Imam Sibawai dan Ahlul Basrah, kebanyakan Ahlul Basrah mereka berpendapat bahwa mubtada dia dirafa'kan oleh ibtida, khabar dirafa'kan oleh mubtada. Ini pendapat beliau, berapa Imam Sibawai dan sebahagian Ahlul Basrah. Ini yang kuat, ini pendapat yang kuat. Bahkan nanti ada sebahagian ulama mengatakan amil ibtida ini merafa'kan mubtada dan khabar. Itu yang pertama. Kemudian khabar ini juga dirafa'kan oleh mubtada. Ini khilaf, nanti akan kita simpulkan ya. Ini khilaf. Ada yang mengatakan ibtida ini merafa'kan dua-duanya, mubtada dan khabar. Dan khabar ini dirafa'kan oleh dua-duanya, oleh ibtida dan oleh mubtada juga. Ini sebahagian yang berpendapat demikian ya. Ada juga yang berpendapat pembahasan rafa'nya mubtada dan khabar ini tarafa'a, diibaratkan di kitab tarafa'a, saling merafa'kan. Mubtada merafa'kan khabar merafa'kan mubtada. Ini khilaf ulama, ya. Akan tetapi dikatakan di syarah Ibnu Aqil wa a'dalu hadhil madzahib, yang lebih kuat daripada pendapat-pendapat ulama ini yaitu mazhabu Sibawai. Sebagaimana pendapatnya Imam Sibawai tadi, yaitu apa? Penjelasan yang pertama, yang merafa'kan mubtada cuma ibtida. Artinya ibtida, amil ibtida cuma merafa'kan mubtada. Sedangkan khabar ya dia dirafa'kan oleh mubtada. Ini yang kuat. Supaya jangan bingung, cuma kita hadirkan bahwa supaya nanti jangan bingung ketika kita dengar penjelasan orang lain yang berbeda atau kita baca di kitab-kitab lain yang berbeda dengan kitab awamil. Maka harus kita ketahui bahwa ada berbeda pendapat, namun yang kuat sebalik dari awamil yang kuat. Namun beliau mungkin lebih condong kepada pendapat yang demikian, itu terserah beliau ya. Kita tidak mengatakan ini salah enggak.
Bahkan semacam khilaf ini nanti ada ulama yang mengatakan khilaf yang semacam ini la ta'ila fihi. Tidak ada manfaatnya. Maksud tidak ada manfaat, tidak sampai menimbulkan kesalahan gitu. Kalaupun kita mau mengatakan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, terserah. Tidak akan terjadi efek nanti yang memang menjerumuskan seseorang kepada salah besar, enggak. Nah, maka enggak apa-apa. Cuma ulama kita menjelaskan semua ini untuk menambah wawasan kita, untuk menambah ilmu kita. Itulah keahlian yang dimiliki oleh ulama kita. Jadi semua masalah itu ada perinciannya. Itulah ajibnya. Taib, ini sekilas supaya lebih jelas ya nanti ketika kita baca di kitab yang lain. Taib. Kemudian yang kedua, pembahagian yang kedua dari amil manawi, amil tajarrud. Ya, amil tajarrud. Amil tajarrud ini sudah kita jelaskan, amil yang bertempat di fi'il mudhari ketika tidak ada amil nasab dan amil jazam. Contoh di kitab Zaidun yadribu, pada kedudukan kalimat Zaidun dharibun, ya. Zaidun jadi mubtada, khabarnya mana? Jumlah fi'liyah. Yang mana pada dasarnya jumlah fi'liyah ini enggak ada pada dasarnya, yaitu pada kedudukan isim di sini, Zaidun dharibun. Ketika fi'il mudhari bertempat pada tempat isim, maka dia marfu' juga sebagaimana hukum rafa'nya isim. Itu menurut kalam musannif. Tapi nanti dijelaskan di kitab-kitab yang lain, ini tetap berbicara amil tajarrud. Amil tajarrud. Setiap fi'il mudhari yang dia marfu itu rafa'nya dengan amil manawi dikatakan namanya amil tajarrud. Tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam, itulah amil tajarrud. Tajarrud ini sunyi atau sepi atau tidak ada dari apa? Daripada amil nasab dan amil jazam. Baik. Contoh yang lain, ini kan seakan-akan khabar kan, seakan-akan fi'il mudhari yang bertempat pada tempat khabar, seakan-akan. Dan di banyak contoh lain yang memang tidak ada amil sebelumnya. Contoh, yaqulu Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu, sebelumnya enggak ada pembicaraan, enggak ada penulisan, enggak ada. Langsung yaqulu. Siapa yang merafa'kan yaqulu? Amil manawi yang dinamakan dengan tajarrud. Begitu pula contohnya yaqulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala. Jadi siapa yang merafa'kan yaqulu di sini? Amil manawi yang dinamakan dengan amil tajarrud. Ya. Ini sudah khulasah. Ini sudah habis pelajaran kita semua masalah awamil ya. Jadi di pertemuan kali ini sekaligus penutupan akan kita jumlahkan semuanya 100. Kita jumlahkan secara cepat ya. 100 daripada yang pertama, dari bab yang pertama sampai bab yang ke-13 dan qiyasi sama maknawi. Ya, coba kita jelaskan. Dapat enggak 100 atau lebih atau kurang? Baik. Coba sekarang buka kitab dari awal bab yang pertama sampai bab yang ke-13. Coba kita jumlahkan ya. Coba kita perhatikan di kitab. Ini sudah ditulis, apakah benar atau enggak ya? Coba perhatikan. Bab yang pertama 19, yang kedua 6, yang ketiga 2, yang keempat 7, yang kelima 4, yang keenam 5, yang ketujuh 9, yang ke-8 4, yang ke-9 9 juga, yang ke-10 13, yang ke-11 4, yang ke-12 4, yang ke-7 yang terakhir 13 ada 7. Ini kalau kita jumlahkan semua ada 93. Ya. Baik, 93 kemarin belajar amil lafzi qiyasi 7 100. Hari ini manawi 2 jadi 102. Sedangkan di pertemuan pertama kita mengatakan amil semua itu ada 100. Ya. 91 akan dijelaskan 13 bab ini. Tapi sekarang malah dapat 93, lebih 2 dong. Ya. Jadi gimana cara menjawabnya? Gimana cara menjawabnya? Memang jawaban pasti untuk permasalahan ini kita tidak mengetahuinya. Cuma coba kita prediksi atau kita jawab semampu mungkin gitu. Yang pertama, sempat saya baca di nuskah yang lain ini, ada 2 amil yang tidak ada di bab yang pertama. Bab yang pertama itu kan huruf jar. Huruf jar ada 19. Tapi di nuskah yang lain cuma 17. Jadi kalau kurang 2 pas kan? Yang tidak ada apa? Wawuhu, yaitu waw rubah sama baul qasami. Itu enggak ada di nuskah yang lain. Kalau enggak ada udah pas. Mafil kalam sudah, indahal kalam kalau memang udah pas. Tapi kita baca juga di kitab Tashilul Ilmani yang merupakan syarah kitab ini langsung, itu disebutkan semua juga tanpa dikurangi.
Semua disebutkan 19, disebutkan juga di syarahnya 19. Jadi otomatis sudah lebih lagi kan, lebih 2. Jadi jawaban gimana yang pasti ini gimana? Mungkin bisa kita jawab gini. Kemarin sempat kita jelaskan juga, maksud daripada 100 ini apa? Bukan tahdidan ya. Bukan secara pasti. Bukan artinya sudah, ini cuma 100 di semua kitab, enggak. Ini bukan secara pasti. Makanya walaupun lebih, ya memang awamil ini bukan cuma 100. Cuma kenapa musannif apakah beliau mukhalafah dengan kalamnya? Enggak. Mungkin beliau bermaksud bahwa mau memberitahukan daripada awal, mau memberitahukan kepada kita, inilah maksudnya amil ini bukan 100. Di sini aja sudah lebih, apalagi di kitab yang lain nanti. Ya, makanya ini yang bisa kita hadirkan mungkin untuk menjawab permasalahan ini ya. Untuk jawaban pasti kenapa lebih, apakah salah nuskah atau yang lain, kita tidak bisa menjawabnya. Ya, ini yang bisa kita pikirkan dan ini yang bisa kita telusuri di kitab-kitab yang lain. Ya. Baik, sudah selesai? Masih ada yang mau bertanya? Kalau memang nggak ada, langsung kita khatam ya. Artinya kita baca kalam musannif di akhir kitab. Ya, bahadihi mi'atu kita baca sekarang. Sudah habis pertanyaannya? Sudah. Paham semua insyaallah? Walaupun nggak paham, usahakan dipahami ya.